Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya sebagai anggota dari kelompok 3 dan sekaligus menjadi moderator pada presentasi kali ini, ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi interpersonal, Ibu Laili Nur Aisyah SPD MPD dan Bapak Muhammad Haidlor MPDI yang telah memberikan tugas kelompok dan memberikan pokok pembahasan untuk kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang kebetulan pada presentasi kali ini mendapat materi yang kedua, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komponen, karakteristik, dan proses komunikasi interpersonal. Sebelumnya, saya sebagai moderator memperkenalkan untuk rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri sesuai urutan yang sudah tersedia. Untuk urutan yang pertama, saya sendiri, Monica Rindri Brilian Amori dengan NIM 2102102050554. Ya, Safira Alia. Saya Sagatani Tanurijanto dengan NIM 21021020508. Dan dengan saya yang terakhir Intan Muharroma dengan akhiran NIM 061. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya saya akan membacakan pokok pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian komunikasi interpersonal. Pokok pembahasan yang kedua, komponen atau unsur komunikasi interpersonal. Pokok pembahasan yang ketiga, karakteristik komunikasi interpersonal. Dan pembahasan yang keempat, proses terjadinya komunikasi interpersonal. Langsung saja memasuki pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian komunikasi interpersonal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Monica Rindri Brilian Amori, dengan NIM akhir 5054. Apa pengertian komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dan biasanya tidak dilakukan secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap peserta menggunakan semua bagian dari komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membahas latar belakang dan pengalamannya masing-masing dalam pembicaraan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal bisa diartikan pula dengan penggunaan bahasa atau pikiran yang ada pada pikiran dari komunikator itu sendiri. Jadi bisa diartikan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang membutuhkan pelaku atau komunikator yang lebih dari satu orang. Itu merupakan menurut secara umum. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian komunikasi interpersonal menurut pendapat ahli. Pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli yang pertama yaitu dari Erwin Page. Beliau menyampaikan bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka atau langsung. Pengertian komunikasi interpersonal menurut ahli yang kedua yaitu dari Mulyana. Beliau berpendapat bahwa komunikasi antar pribadi atau kita sebut dengan komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain itu secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Pendapat ahli yang ketiga yaitu dari Barnlund. Beliau mengartikan bahwa komunikasi interpersonal sebagai
pertemuan dua orang atau lebih yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur. Pengertian komunikasi interpersonal yang terakhir, menurut ahli yang bernama Everett M. Rogers. Menurut beliau, komunikasi interpersonal adalah komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa individu. Sekian penjelasan saya tentang pengertian komunikasi interpersonal, baik secara umum maupun menurut ahli. Untuk pokok pembahasan yang kedua tentang komponen atau unsur komunikasi interpersonal, saya akan dijelaskan oleh rekan saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen atau unsur komunikasi interpersonal. Next. Komponen penting dalam komunikasi interpersonal dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sumber ke penerima, yaitu kamu sudah memahami bahwa komunikasi interpersonal terjadi antara dua orang atau lebih. Artinya, akan ada pemilik informasi dan penerima informasi. Contohnya, ketika seorang guru sedang mengajar, ia akan menjadi sumber informasi, sedangkan para murid akan menjadi penerima informasi. Yang kedua yaitu pesan. Dalam komunikasi, pesan yang kita terima dapat secara verbal maupun nonverbal, sehingga dalam komunikasi interpersonal kita dapat mengirimkan pesan atau menerima pesan melalui panca indera yang kita miliki. Adalah encoding, decoding, yaitu proses menghasilkan pesan melalui tulisan, berbicara, ataupun melalui bentuk non-verbal dapat kita sebut sebagai proses encoding. Sedangkan proses dalam memahami informasi pesan yang didapat melalui pendengaran atau penglihatan, seperti membaca, dan kita sebut sebagai proses decoding. Yang terakhir adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi yaitu seluruh aktivitas penyampaian informasi akan melalui saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah seluruh media yang dapat menghubungkan pemilik informasi dengan penerima informasi. Artinya, percakapan tatap muka akan memiliki saluran komunikasi melalui panca indera. Next. Selanjutnya ada gangguan. Gangguan yaitu segala sesuatu yang dapat mengalihkan sebuah pesan dan kita sebut sebagai gangguan komunikasi. Selanjutnya ada umpan balik, yaitu ketika kita sudah mendapatkan informasi, kita akan memberikan reaksi terhadap informasi atau pesan tersebut. Hal itulah yang dinamakan dengan umpan balik. Jenis umpan balik dapat diberikan menjadi verbal seperti kita menjawab secara langsung dengan berbicara, atau non-verbal dengan hanya mengganggukan kepala atau tersenyum. Selanjutnya yaitu konteks. Komunikasi akan terjadi dalam ruang lingkup yang dapat mempengaruhi isi pesan yang disampaikan. Sehingga konteks ini akan bersinggungan dengan lingkungan fisik tempat terjadinya komunikasi atau budaya dan masing-masing orang yang bergabung dalam komunikasi. Yang terakhir ada etika. Setiap tindakan berkomunikasi harus memahami etika moral yang berlaku. Kita harus mengetahui apa yang salah dan benar dalam menyampaikan informasi. Contohnya, ketika kita sedang berbicara dengan guru, gaya komunikasi yang kita praktekkan harus berbeda ketika kita berbicara kepada teman. Next. Unsur komunikasi interpersonal dibagi menjadi 6. Yang pertama ada komunikator. Untuk komunikasi apapun terjadi, setidaknya ada 2 orang yang terlibat. Mudah untuk memikirkan komunikasi yang melibatkan pengirim dan penerima pesan. Namun masalahnya adalah terkadang komunikasi hanya terjadi satu arah. Sedangkan yang satunya hanya mendengarkan atau diam saja tanpa memberikan respon.
Yang selanjutnya yaitu pesan. Pesan tidak hanya berarti pidato yang digunakan atau informasi yang disampaikan, tapi juga pesan nonverbal dipertukarkan seperti ekspresi wajah. Selanjutnya adalah noise. Kebisingan memiliki makna khusus dalam teori komunikasi. Ini mengacu pada suatu mendistorsi pesan, sehingga apa yang diterima berbeda dari apa yang dimaksud oleh pembicara. Selanjutnya ada feedback. Umpan balik terdiri dari pesan yang diterima pendengar, yang memungkinkan pengirim mengetahui beberapa akurat pesan setelah dikirim. Konteks. Semua komunikasi dipengaruhi oleh konteks di mana hal ini terjadi, namun selain melihat konteks situasional, tempat interaksi berlangsung. Yang terakhir ada channel, saluran yang mengacu pada sarana fisik yang memindahkan pesan dari satu orang ke orang lain. Dalam konteks tatap muka, saluran yang dipergunakan adalah ucapan dan penglihatan. Namun saat percakapan, telepon saluran hanya berbatas pada ucapan saja. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada moderator. Terima kasih untuk rekan saya, Saza Tanita. Untuk pokok pembahasan yang ketiga tentang karakteristik komunikasi interpersonal akan dijelaskan oleh rekan saya, Safira Alia Frianti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safira Alia Afrianti dengan akhiran NIM 5056. Di sini saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu tentang karakteristik komunikasi interpersonal. Menurut Judy Seperson dalam S. Jursa Senjaya 2002, terdapat 6 karakteristik komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal dimulai dengan diri pribadi atau self. Yang kedua, komunikasi interpersonal bersifat transaksional. Yang ketiga, komunikasi interpersonal menyangkut aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Yang keempat, komunikasi interpersonal mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang kelima, komunikasi interpersonal menempatkan kedua belah pihak yang berkomunikasi saling bergantung satu dengan lainnya atau interdependensi. Yang keenam, komunikasi interpersonal tidak dapat diubah maupun diulang. Menurut Supratiknya, tahun 1995 memaparkan karakteristik komunikasi interpersonal terdapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, keterbukaan adalah suatu sikap di mana tidak adanya rasa tertekan ketika melakukan kegiatan komunikasi yang ditandai dengan kesediaan untuk jujur dalam menyampaikan apa yang sedang dirasakan dan sedang dipikirkan. Yang kedua, empati adalah suatu sikap di mana kita sebagai orang yang mendengarkan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara, yang ditandai dengan kesediaan, mendengarkan dengan sepenuh hati, menanggapi secara tepat setiap perilaku yang muncul dalam kegiatan komunikasi. Yang ketiga yaitu dukungan. Suatu sikap memberikan umpan balik terhadap apa yang dikemukakan dalam kegiatan komunikasi, sehingga dalam kegiatan komunikasi terjadi pola dua arah dan saling memberikan tanggapan terhadap apa yang dibicarakan. Yang keempat, rasa positif merupakan suatu perasaan di mana memandang orang lain dalam kegiatan komunikasi sebagai manusia. Hal ini ditandai dengan sikap tidak mudah menilai dalam setiap kegiatan interaksi dalam komunikasi. Yang kelima, kesamaan adalah suatu kondisi di mana dalam komunikasi terjadi posisi yang sama antara komunikasi dan komunikator.
tidak terjadi dominasi antara satu pihak tetapi dengan yang lainnya. Hal ini ditandai arus pesan yang dua arah dan adanya umpan balik. Sementara menurut Sugio 2005 mengemukakan bahwa ada 10 karakteristik komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterbukaan, yaitu adanya kesediaan antara dua belah pihak untuk membuka diri kepada orang lain, merasakan pikiran dan perasaan orang lain. Yang kedua, adanya empati dari lawan bicara, yaitu suatu penghayatan terhadap perasaan orang lain atau turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang ketiga, adanya dukungan dan partisipasi oleh lawan bicara. Yang menurut DeVito dalam Sugio 2005 menyatakan bahwa keterbukaan dan empati tidak dapat bertahan lama tanpa adanya sikap saling mendukung dalam kegiatan komunikasi. Yang keempat, rasa positif, yaitu kecenderungan bertindak kepada komunikator dengan memberikan penilaian positif terhadap komunikasi. Yang kelima, kesamaan. Kesamaan menunjukkan kesetaraan antara komunikator dan komunikan. Dalam komunikasi antar pribadi, kesetaraan ini merupakan suatu hal yang penting dalam jalannya dan bahkan keberhasilan komunikasi antar pribadi. Yang keenam, arus pesan yang cenderung dua arah, yaitu adanya hubungan antara komunikator dan komunikan, saling memberi dan menerima informasi. Yang ketujuh, tatap muka, yaitu suatu komunikasi yang berlangsung secara langsung dan adanya ikatan psikologis serta saling mempengaruhi secara intens. Yang kedelapan, tingkat umpan balik yang tinggi. Apa yang disampaikan dalam komunikasi telah sampai kepada penerima, yang ditandai dengan ketergantungan interaktif dan tanggapan dari penerima. Yang kesembilan, interaksi minimal dua orang, yaitu bahwa dalam komunikasi antar pribadi sekurang-kurangnya melibatkan dua orang. Yang kesepuluh, adanya akibat yang disengaja maupun tidak sengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, merupakan suatu akibat yang timbul dari komunikasi interpersonal sebagai akibat dari seberapa banyak informasi yang diperoleh komunikan dan komunikator yang berdampak pada hubungan dalam kegiatan komunikasi. Menurut Richard L. Wilburn, menyebutkan ada 8 karakteristik komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama melibatkan paling sedikit dua orang, adanya umpan balik atau feedback, tidak harus tatap muka, tidak harus bertujuan, menghasilkan beberapa pengaruh atau efek, tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata, dipengaruhi oleh konteks, yang terakhir dipengaruhi oleh berdasarkan karakteristik, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang melibatkan paling sedikit dua orang dan dapat memberikan umpan balik antara komunikator dan komunikan. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung. Tidak harus menggunakan kata-kata, tetapi juga bisa dilakukan dalam bentuk komunikasi nonverbal, sehingga menghasilkan pengaruh atau efek bagi masing-masing individu yang terlibat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Safira yang telah memaparkan penjelasannya. Untuk pokok pembahasan yang keempat, yaitu tentang proses terjadinya komunikasi interpersonal, akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Intan, saya persilahkan.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya untuk moderator. Di sini saya Intan Muharroma dengan Airanim 061 akan melanjutkan penjelasan, yakni yang keempat, terdapat proses terjadinya komunikasi interpersonal. Next. Nah, ada beberapa proses terjadinya komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah adanya keinginan berkomunikasi, di mana sikap ini saling membutuhkan satu sama lain untuk menyampaikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dengan hal ini kita juga berbagi cerita melalui komunikasi. Komunikasi terjadi karena setiap individu membutuhkan satu sama lain, sesuatu untuk memberikan informasi dan sebaliknya juga untuk menerima sebuah informasi. Next. Nah, untuk yang kedua, encoding oleh komunikator, yakni suatu proses komunikasi di mana penerimaan informasi yang disampaikan melalui simbol atau isyarat dengan kode tertentu, yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sumber untuk menerjemahkan pikiran dan ide-idenya ke dalam suatu bentuk yang dapat diterima oleh indera pihak penerima. Next. Nah, yang ketiga ada pengiriman pesan. Dalam proses komunikasi ini dapat diungkapkan melalui gerakan tangan atau yang disebut juga dengan gestur, kontak mata atau eye contact, ekspresi wajah, sentuhan atau touch, pakaian clothing, personal space, atau jarak satu antara orang dengan yang lainnya. Next. Untuk yang poin D, penerimaan pesan. Di sini suatu bagian komunikasi yang menerima dari pengiriman pesan. Dan jika pesan tidak disampaikan kepada penerima, maka komunikasi ini pun tidak dapat terjadi. Selanjutnya. Nah, yang pada poin E ada decoding komunikan, di mana proses menafsirkan pesan dan menerjemahkan menjadi informasi yang berarti baginya. Next. Dan yang terakhir ada umpan balik, dapat diartikan sebagai salah satu aspek komunikasi yang harus dilakukan baik oleh pengirim maupun penerima, karena umpan balik atau feedback ini sendiri diperlukan untuk membantu kedua belah pihak memahami apa maksud dari tujuan komunikasi tersebut. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Intan yang telah memaparkan penjelasannya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan saya semuanya yang sudah memaparkan penjelasannya dari pokok-pokok pembahasan, mulai dari pokok pembahasan pertama hingga terakhir keempat. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi tidak hanya mendorong perkembangan kemanusiaan yang utuh, tetapi juga dapat menciptakan hubungan sosial yang sangat diperlukan. Dalam kelompok sosial apapun, individu yang terlibat juga memiliki latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman psikologis yang berbeda-beda. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang individu atau lebih dan biasanya tidak dilakukan secara formal. Pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli juga menyampaikan bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi interpersonal juga dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tidak harus menggunakan kata-kata, tetapi juga bisa dilakukan dalam bentuk komunikasi nonverbal, sehingga menghasilkan pengaruh atau efek bagi masing-masing individu yang terlibat setelah memahami seluruh komponen dalam komunikasi interpersonal. Kita dapat meningkatkan dan memperbaiki kemampuan kita untuk berkomunikasi agar dapat mencapai komunikasi interpersonal yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok kami berharap apa yang kelompok kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Mohon maaf jika dari kelompok kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.